artinya retain earning mengurangi. Dia berarti posisinya ada di debit tuh, perusahaan sedang rugi. Makanya retain earning-nya minus. Lalu yang berikutnya, kita lihat lagi. Kalau ini kan accumulated other comprehensive income, kita lihat ya. Total awalnya berapa, kita masukin aja. Gitu. Kalau misalnya dia nggak ada tanda kurung, ya berarti dia di kredit posisinya. Tapi untuk akun-akun tertentu, contohnya seperti treasury, dia ini mau bagaimanapun, treasury itu kondisinya akan mengurangi nilai equity. Dia posisinya di debit. Jadi harus kita kasih minus, walaupun di sini tidak ada tanda minus. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke attributable to non-controlling interest. Ini juga sama. Dia berarti adanya di kredit. Kita tinggal lihat aja. Gitu. Palingan yang mau aku kasih tahu sih terkait treasury sama dividen. Dividen itu mau gimana pun dia kondisinya, dia akan selalu mengurangi. Dia itu posisinya akan selalu di debit. Ya, jadi harus ada minusnya. Gitu. Sekarang kita lihat ya, share capital di awal beginning-nya ada 378 juta. Share premium ini ada 681 230 929. Sambil kalian cross check ya, yang udah aku input itu sesuai atau enggak. Treasury share tadi aku udah kasih tahu dia harus ada minusnya, minus 111 731 936. Retain earning tadi ya, appropriate sama unappropriate. Appropriate itu artinya dia sudah tahu nih untuk apa. Dan ini tuh retain earning-nya yang di sini berarti masuknya appropriate. Jadi kalau yang beginning dia masuknya ke appropriate. 2989 074 271. Atau bahasa gampangnya appropriate itu udah tahu mau dipakai buat apa. Unappropriate itu belum tahu mau dipakai buat apa. Jadi dia yang current, yang ketika berjalan, di periode berjalan. Kemudian accumulated other comprehensive income. Kita tinggal lihat ke sini, 897 806. Yang non-controlling interest kita tinggal lihat aja saldo awalnya 11 182 706. Oke. Sampai sini kita cuma pindahin nih, kita baru pindahin data. Ini benar gak? Oh, non-controlling interest itu harusnya yang ini ya, 147. Yang 11 ini cash dividend. 147 015 929. Selesai, nah sekarang kita lihat ke bagian berikutnya. Net income. Net income berarti kita tinggal lihat aja. Net income kita masukin ke yang unappropriate. Tapi kita lihat yang udah kita hitung. Yang 90%-an dikali dengan net income-nya. Ini untuk si parent. Ya, 82 sekian. Kemudian, untuk other comprehensive income, dia akan menambah di sini accumulated-nya. Kita juga sama, kita lihat yang di parent-nya. Minus kan 8238. Dividen kita lihat ke soal. Dividen to owners 127 303 540. Ingat dividen itu minus 127 303 540. Nah, sekarang kita lihat kalau yang non-controlling, tinggal kita masukin aja yang profit loss-nya, yang NCI, kemudian other comprehensive income-nya kita lihat bunyinya NCI. Next nih kita lihat ke sini NCI, dan dividennya kita lihat di soal. Dividennya itu 11 182 706. Minus 11 182 706. Selesai. Kita lihat ya. Adakah yang mungkin salah input? 378
kemudian 6812330, 111, 731 936, 2989074271. Kita lihat lagi. Ini salah lihat ya. Kenapa? Tadi yang di retainernya yang appropriate sama unappropriate tuh bedanya apa ya, Ci? Bedanya yang appropriate itu yang periode sebelum, kalau yang unappropriate yang periode sekarang yang lagi kita kerjain. Oke, Ci, thank you, Ci. Kalau aku nggak salah ingat, Bunia itu sempat bilang gini, kalau unappropriate itu artinya perusahaan belum merencanakan laba akan digunakan untuk apa. Karena kan laba perusahaan itu bisa aja digunakan untuk bangun cabang baru, bikin pabrik, dan lain-lain kan. Nah, kalau yang di unappropriate, untuk yang current period, itu belum tahu tuh perusahaan mau dipakai buat apa. Tapi kalau yang udah tahun lalu punya, yang appropriate, ya itu dia udah tahu buat apa gitu. Itu sih bedanya, tapi lebih gampang kalian ingatnya kalau di appropriate yang beginningnya, berarti yang sebelumnya. Unappropriate yang sekarang. Udah deh, selesai. Seperti itu untuk OCI sama ekuitas. Sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau masih pada bingung nih? Kita bahas OCI aja tuh dari jam 9.40 sampai 11.45. 9.40, 10.40, 2 jam ya. OCI sendiri. C, ini dari soal semua ya? Yang segala share capital itu? Iya, semua dari soal. Dia akan selalu dikasih tahu beginningnya. Gitu. Dia selalu akan dikasih tahu beginningnya. Ini. Oh, oke, Ci, thank you. Oke. Ini sih paling. Oh, ini untuk earning per share tadi belum kita kerjain ya. Earning per share itu kita ambil dari net income-nya. Net income kita kali dengan ribuan, berarti kali 1000, dibagi nilai ininya. Ini selalu ada di soal ya, 181.622. 1818622. Dia selalu ada di soal, jumlah saham beredar itu selalu di soal. Ada yang chat ya. Lihat background desktop-nya aja. Ngapain? Ngapain? Jangan salfok deh. Jangan salfok. Kita lanjut dulu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Sampai sini. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin nggak ada. Gak ada yang mau ditanya nih. Kalau nggak ada yang mau ditanya, OCI udah selesai loh. Kita lanjut ke notes receivable. Ada nggak yang mau ditanya? Cukup? Kalau nggak ada respon, berarti aku anggap OCI udah oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kalau untuk notes receivable, itu nggak begitu banyak catatan. Sedikit. Yang banyak catatan tuh inventory valuation. Yang banyak catatan tuh inventory valuation. Notes receivable, kita hanya tahu kapan ketika kita mengakui piutang dan kapan kita bisa menghapus, bahasanya gimana ya, recall. Udah tidak lagi mengakui. Kapan kita mengakui dan kapan kita nggak mengakui lagi si piutang ini. Kan biasanya kalau kita recognition of receivable kan account receivable atau si notes receivable ada cash ya. Ketika kita terima piutang wesel, berarti di debitnya notes receivable, kreditnya sales.
Kemudian kalau untuk di recognition, itu kita tahu kalau piutang itu ada 2 metode ya. Kita ada penghapusan piutang. Ada direct sama allowance. Nah, selain itu ada juga yang namanya secure borrowing. Secure borrowing sama sell with guarantee. Jadi kita bisa aja menjual atau kita menjaminkan si piutang tersebut karena ada waktu di mana perusahaan itu butuh uang, tapi si notes receivable, si pemilik notes receivable ini belum bisa memberikan hak kita. Gitu. Jadi bisa aja kita jaminkan atau kita jual. Nah, ini untuk contoh soalnya. Kita lihat di PDF aja kali ya, kalau di PDF lebih enak nih. Nah, ini untuk soal 2. Untuk soal yang 2A, notes receivable-nya nggak hanya 1. Ketika nanti ujian ya, notes receivable-nya nggak hanya 1, notes receivable-nya bisa 2, bisa 3, bisa lebih bahkan. Nah, biasa sih paling banter sih 3 ya, biasanya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalian nanti dapatnya cuma 2, gitu. Atau mungkin dapatnya 4. Jadi di sini karena aku pakai soal angkatan aku, nah ini ya. Untuk soal 2A, ini PT Squid Game, perusahaan yang menjual mainan anak-anak di mana dia ada 3 divisi. Divisi mainan bayi, mainan prasekolah, dan divisi mainan edukasi. Pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat nilai notes receivable dalam long term liabilities di laporan posisi keuangan ketiga divisi adalah sebagai berikut. Notes receivable untuk divisi mainan bayi 200 juta, kemudian mainan prasekolah 80 juta, dan mainan edukasi 0. Ini masih belum ya, karena kalau kita lihat di soal, punya mainan edukasi itu nanti baru 1 Agustus. Setelah diaudit oleh auditor independen, didapati bahwa perusahaan belum mencatat pengakuan bunga atas notes receivable serta melakukan pengelompokan piutang dengan benar per 31 Desember. Jadi ini transaksinya, nah kita diminta untuk buat dulu jurnal yang belum dicatat oleh perusahaan per 31 Desember 2019. Sekarang kita baca per transaksinya ya. Yang pertama, untuk notes receivable divisi mainan bayi. Kita lihat di sini. Pada tanggal 1 Maret 2017, divisi mainan bayi menerima notes receivable sebesar 300 juta. Atas pembelian mainan bayi, banyaklah dia belinya. Yang akan dicicil setiap tahunnya sebesar 50 juta per tahun, ditambah bunga 10%. Jatuh tempo notes receivable adalah 1 Maret 2023. Pembayaran cicilan pertama adalah pada tanggal 1 Maret 2018. Oke. Jadi di 1 Maret 2017 kita terima notes yang nilainya 300 juta. Sekarang kita lihat kondisi kita sekarang adalah di 2019. Artinya kita sudah menerima 2 kali cicilan. Makanya di sini saldonya sisa 200 juta. Sampai sini paham nggak? Jadi di 1 Maret 2017 itu kan kita terima. 1 Maret 2018 kita terima cicilan pertama. Artinya 300 juta dikurangi 50 juta. Oh, berarti notes receivable kita sisa 250 juta. Kemudian di 1 Maret 2019 kita akan terima lagi cicilannya 50 juta. Makanya ketika di 31 Desember dia masih mengakui nilai notes receivable yang tersisa 200 juta. Tapi semua ini dia masukkan ke long term. Padahal dalam beberapa bulan, dalam Januari, Februari, 2 bulan lagi, kita akan terima 50 juta. Maka, untuk nomor 1, kita akan buat dulu, kita akan pindahkan notes receivable yang long term ke short term. Caranya, kita debit notes receivable yang short term. Kalau short term berarti bagiannya ada di current atau non-current asset? Current. Kemudian di kreditnya kita akan mengurangi notes receivable divisi
mainan bayi. Nilainya sebesar cicilannya. Berapa cicilannya? Berapa cicilannya? 50, Ci. 50. Tinggal kita masukin seperti ini. Nah, selain cicilan, kita juga akan menerima bunga. Gimana kita jurnal pengakuan bunga? Ini harusnya ingat dong, jurnal pengakuan bunga interest apa pada interest apa? Interest expense pada interest payable. Kalau itu kan kita membayar, kalau kita terima, Receivable. Oh. Ada Interest. rancangannya ya. iya betul. Interest seharusnya bukan cash ya, tapi interest receivable. Tadi yang di awal ada yang bilang interest receivable, betul. Interest receivable. Revenue. Iya, kreditnya interest revenue. Kalau yang tadi disebut interest expense pada interest payable ketika kita bayar. Kalau kita mau terima, ya udah tinggal dibalik interest receivable pada interest revenue. Nilainya dapat dari mana? Ada yang tahu mungkin? Yang 10%. 10%, oke. Saldonya yang kita jadikan acuan menghitung bunga adalah carrying amount-nya. Kalau kalian masih ingat di bonds, untuk menghitung interest receivable ketika kita investment in bonds adalah carrying amount-nya kan. Nah, kita lihat di sini carrying amount notes receivable-nya 200 juta. Oke, kita kali dengan bunganya 10%. Lalu, ini kan periodenya di Maret ya. Dia dari Maret, dia tuh bayarin bunga itu 1 tahun 1 kali. Cicilan terakhirnya itu Maret 2019, 1 Maret 2019. Nah, kita harus hitung sampai Desember berapa bunga yang harus kita akui. Jadi, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. Jadi, kita catat 10/12. Nilainya sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Nah, ini untuk yang nomor 1. Yang nomor 1 kita hanya memindahkan bagian dari long term receivable ke short term-nya. Ya. Lalu kita akui juga berapa bunga yang akan kita terima nantinya. Gitu. Sekarang kita lihat lagi nih untuk yang kedua. Yang kedua, karena yang satu udah clear nih. Yang satu kita udah clear, dia tiap akhir tahun di 31 Desember dia akan selalu mencatat jurnal seperti ini, hanya nilai bunganya yang berbeda. Kemudian nanti 1 Maret tahun berikutnya dia akan menerima cicilannya dan transaksi berikutnya itu juga akan ada di setiap bulannya. Kita lihat ya. Pada tanggal 1 Juni 2018, Divisi Mainan Prasekolah menerima notes receivable senilai 80 juta. Dengan tingkat suku bunganya 6%, memiliki nilai jatuh tempo selama 5 tahun. Bunga dari notes receivable ini akan dibayar setiap awal bulan. Sedangkan pokok dari notes receivable akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo, yaitu 1 Juni 2023. Ini kita baca ya, beda sama yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu nilai carrying amount notes receivable akan berubah karena adanya cicilan. Kalau yang nomor 2, kita hanya mengakui bunganya aja. Nah, sekarang untuk mengakui bunga kan jurnalnya sama ya. Kenapa dia buat interest receivable pada interest revenue? Karena, masih ingat ya waktu kita di pertemuan tutor, nggak tahu deh masih ingat atau enggak ya, kalian kan tutornya sama aku nih. Aku tuh pernah bilang, waktu kita belajar, penyesuaian hanya dilakukan di 31 Desember akhir periode. Di 2019 kah, 2020 kah, 2021. Pokoknya dia hanya dilakukan 1 kali di akhir periode, di 31 Desember. Selain itu, kita anggap tidak ada pengakuan atas bunga, pengakuan atas beban yang harus dibayarkan, bunga yang harus dibayarkan, tidak ada. Oke? Jadi makanya di sini interest receivable pada interest revenue kita catat. Kenapa? Dia akan terima bunga ini setiap awal bulan.
Berarti kita perlu mengakui bunga yang akan kita terima di 1 Januari 2020. Ya, karena setiap awal bulan. Nah, kita catat dulu nih. Jurnalnya seperti ini, angkanya kita cari hanya untuk 1 bulan, karena bunganya dia bayarkan per bulan. Nilainya 80 juta, dikali 6%, dikali 1/12. Nilainya 400.000. Seperti ini. Sampai sini paham untuk jurnal di 31 Desember 2019? Ci, 6 juta dari mana, Ci? Yang mana? 6 juta. Tadi itu perhitungannya. Oh iya. 8 juta ya. 80 juta. Kita lihat dari soal ya. Atau carrying amount-nya. Karena ini nggak ada cicilan. Ini soalnya sih sebenarnya mudah ya. Ini soalnya dikasih gampang. Karena udah dikasih tahu nih saldo terupdate-nya. Dia nggak hanya ngasih tahu berapa di awal, terus cicilannya berapa, kita cari saldo sendiri, enggak. Jadi ini udah gampang sih. Kalian tinggal lihat aja. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Di 31 Desember 2019? Kalau nggak ada, berikutnya ini hanya transaksi berulang aja. Nah, kita masih ingat ya, untuk yang nomor 1, setiap Maret kita akan terima cicilan. Berarti jurnalnya ketika kita terima adalah cash. Kemudian yang dikreditnya apa? Yang dikreditnya apa aja nih? Ketika kita terima pelunasan cicilan. Notes. Akun receivable. Notes receivable-nya yang mana? Divisi mainan bayi atau yang short term? Short term. Short term. Short term. Betul. Jadi jangan salah ya, notes receivable, short term. Kemudian apa lagi? Selain kita terima cicilan, kita terima Bunga. Interest receivable. bunga. Selain interest receivable, ada lagi? Ada lagi nggak? Ada interest revenue ya? Selama Berarti 3 ada bulan ya? Selama 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan apa 2 bulan? Iya, 2 bulan ya. Nah, notes receivable short term-nya yang sudah kita buat, 50 juta. Tinggal kita pindahkan. Interest receivable juga sama, yang udah kita buat. Interest revenue-nya yang kita hitung ulang. 200 juta. Benar nggak tuh nolnya? 200 juta dikali 10% dikali 2/12. Berarti cash yang kita terima adalah totalnya. Ini. Lalu, selain yang nomor 1, kita juga ingat nih, di nomor 2 kita terima bunga setiap bulan. Nah, kalau di 31 Desember kita mengakui interest receivable pada interest revenue, berarti di 1 Maret jurnalnya Cash pada interest revenue ya? betul, cash pada interest revenue. Tadi kalau nggak salah sempat disebut sama Terry ya, kalau aku nggak salah ingat. Nilainya sama, tinggal kita copy aja. Kenapa nilainya sama? Karena 80 juta ini nggak dia cicil. Dia akan bayarinnya nanti 80 juta di 1 Juni 2023. Yang sekarang kita catat hanya bunga yang kita terima. Begitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk nomor 1 dan nomor 2-nya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, di 1 Agustus 2020, Divisi Mainan Edukasi mendapatkan pesanan dari pemerintah berupa pengadaan mainan edukasi untuk beberapa sekolah yang berada di pelosok di Indonesia dengan menerima zero interest bearing notes. Kalau zero interest bearing notes, ini bukan berarti dia nggak punya bunga, tapi bunganya sudah diperhitungkan di dalam notes-nya. Jadi dia sudah langsung menghitung notes-nya ke notes receivable. Dia sudah menghitung bunganya ke notes receivable-nya. Jadi kalau zero interest bearing notes, kita ini nggak akan ada jurnal seperti ini.
interest receivable, interest revenue itu nggak ada. Kita nggak menerima bunga. Gitu. Kita nggak mencatat penerimaan bunga karena sudah dihitung langsung nominalnya ke dalam sini. Ya. Nah, berarti di 1 Agustus, tadi ya, berarti kita recognition of receivable nih. Karena kita terima notes receivable atas penjualan, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti apa? Kita terima notes receivable atas pembayaran penjualan kita. Di debitnya Notes ada revenue. Iya, Ada betul. Notes receivable. Nah, dia udah kasih tahu ya, divisi mainan edukasi. Berarti divisi mainan edukasi. Kreditnya sales revenue. Berarti nggak ada cash ya, Ci? Nggak ada. Kan dia bayarnya, ini ya, mana ya, mendapatkan pesanan, menerima zero interest bearing notes. Nah, nanti ada nih kondisinya di soal berikutnya deh. Dia ada campuran. Ntar kita bahas. Ini dia nggak ada cash. Dia hanya pure menerima si notes-nya aja. 200 juta. Nah, kita lanjut. Kita ingat juga nih, yang tanggal 2 setiap bulannya kita kan terima uang ya, untuk interest ya. Jadi tinggal kita pindahin aja. Oke, ini punyanya nomor 2 nih. Selanjutnya, kalau udah, kita lihat di 31 Desember akan ada jurnal berulang. Jurnalnya ya sama seperti yang sebelumnya. Hanya penyesuaiannya itu di interest receivable. Karena carrying amount-nya divisi mainan bayi sudah berubah. Ya, bukan lagi 200 juta, tapi berapa? 150. 150, karena kita udah terima lagi ya cicilan ya. Jadi dia sisa 150 juta. Perhitungannya sama. Seperti ini. Sudah selesai soal ini. Palingan kita diminta untuk penyajiannya. Bagaimana penyajiannya di bagian statement of financial position. Nah, nomor 3 dan 4 ini dia berkaitan nih. Nomor 1 kita diminta untuk menghitung dan buat jurnal per 31 Desember. Yang kedua, jurnal 1 Maret, 1 Agustus, 31 Desember. Yang ketiga, kita diminta menyajikan long-term receivable section di Statement of Financial Position sama current portion of notes receivable sama accrue interest receivable. Nah, ini jadi udah tinggal jadiin satu. Ingat ya, dia bagiannya ada di current asset. Notes receivable yang short term, ya kita tinggal lihat aja jurnal yang kita buat per 31 Desember 2020. Interest receivable-nya ada 12.500 dan 400. Berarti totalnya 62.900. Nah, notes receivable divisi mainan anak, awalnya dia ada 200 juta. Kita tinggal kurangin aja. Kita kurangin dari yang paling atas, kita ada pindahin short term, 50 juta. Kemudian kita juga ada pindahin lagi nih, short term. Sisanya 100 juta ya. Divisi mainan prasekolah tetap sama ya, karena dia nggak ada cicilan. Dan mainan edukasi 200 juta. Karena tanggal jatuh temponya di 1 Agustus 2024, dia nggak dibilang ada cicilan. Tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Seperti ini penyajiannya di Statement of Financial Position. Kemudian yang kelima, kita cuma diminta membuat partialnya untuk interest revenue per tanggal 31 Desember 2020. Yaudah tinggal kita lihat aja di sini ada berapa interest revenue-nya, 12.500 dan 400.000. Sudah selesai pengerjaan untuk notes receivable. Seperti ini. Aku besarin ya. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait jurnal? Karena kayaknya berikutnya aku mau minta kalian kerjakan sendiri deh. Aku typing, kalian sebutin. Ya. Coba ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Kenapa kita perlu pindahin ke yang short term, Ci? Karena dalam jangka waktu kurang dari setahun, kita tahu itu akan dilunasi. Makanya dia perlu pindah ke short term. Gitu. Dan lagi di soal ini udah dikasih tahu. Mana ya? Nih. Perusahaan belum mencatat pengakuan bunga atas notes receivable serta melakukan pengelompokan piutang dengan benar. Dia belum mengelompokkan piutang dengan benar. Gitu. Karena kan ini ada bagian yang harusnya ke short term, dia masih akuinya di long term. Gitu. Makanya harus kita pindahkan ke short term. Sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, itu yang 400.000 dapat dari mana? Oh, yang 400.000 ini dapat dari nilainya notes receivable divisi mainan prasekolah 80 juta dikali dengan persentase bunganya dikali dengan periode waktunya, karena kita akan terima setiap bulan. Kita akan terima setiap bulan, jadi kita kaliin 1/12. Gitu. Kalau yang 3 juta sekian itu, Kak? Yang 3 juta ini Ya. kita dapat dari sisanya. Kan kita udah akui nih yang di atas ini untuk 10 bulan. Tapi bunga yang kita terima kan masih ada 2 bulan lagi kan yang belum kita catat. Jadi diakuinya seperti ini. Carrying amount dari notes receivable divisi mainan bayi, kita kali persentase, kita kali dengan waktunya. Begitu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Di bawahnya sih tinggal transaksi berulang. Aman ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita lanjut ya untuk soal 2 yang B. Ini mirip sih sama soal yang 2A. Kalau yang tadi Squid Game, sekarang Barbie. Oke, PT Barbie per tanggal 31/2019 memiliki 2 piutang, di mana nilai nominal kedua notes receivable A dan B per tanggal 31 Desember 2019 masing-masing nilainya 50 juta dan 150 juta. Sama seperti soal sebelumnya, setelah dia diaudit, perusahaan belum mencatat pengakuan bunga dan belum melakukan pengelompokan piutang dengan benar. Jadi sama seperti kasus sebelumnya, kita diminta untuk yang pertama buat jurnal 31 Desember 2019. Kita lihat dulu ya untuk transaksi yang pertama terkait notes receivable A. Notes receivable A senilai 50 juta dengan tingkat bunga 8% per annual per tahun telah ditandatangani oleh PT Barbie dengan Tuan Ken pada tanggal 1 Januari 2019. Penerimaan bunga dilakukan setiap tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Notes receivable tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 tahun dan akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Nah, berarti kayak kondisi soal sebelumnya, tapi yang poin kedua ya, kita ini nggak terima cicilan, dia hanya mengakui bunganya aja. Berarti untuk jurnal pengakuan bunganya seperti apa dan angkanya diperoleh dari mana? Jurnal pengakuan bunganya seperti apa? Interest receivable, ada interest revenue. Oke, kalau angkanya 50 juta dikali 8% dikali Oktober, November, Desember 3 bulan. 3/12. Oke, betul. 50 juta dikali 8% dikali 3/12 ya. Nilainya 1 juta. Kenapa nilainya, kenapa ini 3 bulan dihitungnya? Dihitungnya itu dari terakhir dia menerima bunga ya.
Penerimaan bunga terakhir itu kapan? Penerimaan bunga terakhir di 1 Oktober. Jadi kalian hitung dari 1 Oktober sampai 1 Januari sampai 31 Desember. Berapa bulan? Gitu. Jadi 3/12. 8% dapat dari soal, 50 juta juga nilai notes receivable di soal. Oke. Berarti itu nggak dibagi 4 ya, Ci? Mau dibagi 4 nggak apa-apa. Jadi 8%, jadi kali 2% gitu kan. Sama aja nilainya. Oh, oke, Ci. Thank you. Oke. Cuma kalau aku sih lebih senang kalau ada perkalian periodenya ya. Biasanya sih Bu Nia sih bakal minta seperti ini. Tapi kalau kalian langsung kali 2% nggak apa-apa. Tapi kalian harus tulis keterangan 2% itu dapat dari mana. Gitu. 8% dibagi 4 karena 4 kali pembayaran bunga. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, karena transaksi 1 hanya mencatat pengakuan bunga, kita lihat ke transaksi 2. Transaksi 2, notes receivable B nilainya 150 juta. Tingkat bunga 7% per annual telah ditandatangani oleh PT Barbie dengan Nyonya Stacy pada tanggal 1 April 2019. Angsuran atau cicilan atas notes receivable akan dibayarkan setiap tahunnya, yaitu setiap tanggal 1 April sebesar 50 juta per tahun, ditambah dengan pembayaran bunga tahunan. Cicilan pertama dimulai tanggal 1 April 2020. Jatuh tempo notes receivable ini adalah 1 April 2022. Nah, ini kondisinya sama seperti soal 2B yang 2A yang poin 1, tapi ini baru mau mulai cicilan pertama. Jadi kita harus pindahkan juga. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti apa? Notes receivable short term. Notes receivable short term. Kreditnya? Notes receivable B. Iya, betul. Notes receivable B. Selain itu, kita jurnal apa lagi? Selain terima cicilan, kita terima apa? Bunga ya, Cek? Iya, kita terima bunga. Kita mengakui adanya bunga. Jurnalnya sama ya, seperti yang di atas. Nah, sekarang nilainya. Kalau notes receivable yang ke short term, nilainya berapa? 150. Yang ke short term loh. 50 juta. Iya, 50 50 ya. juta cicilannya ya. 50 juta. Kemudian kalau untuk bunganya, bagaimana perhitungannya? Dari April ke Desember berarti, Ci? Oke, April ke Desember berapa bulan? April, Mei, Juni, 9. 9. Oke, 9 bulan. Berarti 150 juta kita kali dengan 7%. dan Dikali per 12. Seperti ini untuk perhitungan bunganya. Gitu. Sampai sini, paham ya? Kita lanjut. Nah, setelah buat jurnal untuk 31 Desember 2019, ini kita diminta untuk buat jurnal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, Oktober, dan 31 Desember. 1 Januari, kita ingat, kita akan terima bunga, punyanya notes receivable A. Sebelumnya kita udah akui. Berarti jurnalnya bagaimana? Notes receivable pada interest receivable. Kita terima bunga. Cash pada interest receivable. Iya, betul. Cash pada interest receivable. Nilainya kita lihat yang sudah kita akui. Ini ya. Selain itu, di 1 Januari nggak ada lagi kan transaksinya. Kita lanjut ke 1 April. 1 April kita juga terima bunga. Tapi bunga yang kita terima belum kita akui. Karena tadi ya, reminder, ketika kita belajar ini, penyesuaian hanya dilakukan setiap 31 Desember, kecuali ada keterangan di soal lebih lanjutnya. Jadi di sini, untuk menerima bunga yang nomor 1, kita nyatetnya cash
pada interest revenue. Ini harusnya masih ingat ya, karena di prinsip 2 waktu tutor nih udah sering nih kita nih pengakuan bunga. Selain itu, di 1 April selain kita menerima bunganya notes receivable A, kita akan terima cicilannya notes receivable B. Jurnalnya seperti apa? Penerimaan cicilan dan bunga. Sama kayak yang di atas ya sih, Ci. Kalau yang di atas ini kan kita pindahkan ke short term. Kalau sekarang kita Ada terima, short term. oke, cash pada notes receivable short term. Selain itu, selain kita notes receivable short term, kita terima apa lagi? Bunga sih. Bunga. Bunganya ada 2 ya. Ada yang sebelumnya kita akui, dan ada yang baru mau kita catatkan. Interest receivable dan interest revenue. Notes receivable short term-nya kita lihat ke sini, 50 juta. Interest receivable-nya 7875. Interest revenue-nya 150 juta. Kita kali dengan 7%. Kita kali yang tadinya kita udah akui hanya 9 bulan, berarti sekarang sisanya 3/12. Ya. Berarti untuk cash totalnya dijumlahkan. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk 1 Juli 2020, kita juga akan catat ini ya, transaksi berulang. Si punyanya notes receivable A, kita akan terima cash pada interest revenue. Selain itu, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini sama sih, sama kayak yang sebelumnya. Soal A yang nomor 3 juga. Pada tanggal 1 Juli, PT Barbie menjual persediaan barang dagangnya senilai 200 juta kepada Tuan Potter. Dan pelanggan tersebut baru membayar 3/10 dari jumlah transaksi secara tunai. Sisanya akan dibayarkan pelanggan tersebut dengan menggunakan notes receivable selama 4 tahun dengan bunga 11%, cicilan per tahun yang dibayarkan adalah 45.125, dalam kurung pokok ditambah dengan bunga. Cicilan akan dibayarkan oleh pelanggan setiap 1 Juli dan baru akan dimulai di 1 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2024. Nah, ini sama kayak yang tadi ada teman kalian tanyakan. Ini nggak ada cash-nya ya, Ci. Untuk soal sebelumnya nggak ada cash. Untuk soal ini dia ada cash. Ci, berarti ini zero interest bearing ya, Ci? Iya, makanya bunganya dia udah langsung dimasukin kan. 45.125 ini adalah cicilan plus bunga. Kita nggak bisa pisahin tuh mana yang bunganya. Bisa sih, cara pisahinnya di sini kan dikasih tahu ya, bunganya 11%. Cuma rumus kalian bisa sih pakai matematika secara rumus aja. Itu. Nah, ini kita masukin aja nih nilainya. Kita tahu nilai penjualan kita 200 juta. Kita juga tahu kita udah terima nilainya itu 3/10 dari 200 juta. Berarti notes receivable yang kita miliki selisihnya 140 juta. Seperti ini. Paham nggak sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau masih aman, kita lanjut. Kalau untuk 1 Oktober ya kita catat hanya ada 1 transaksi ya, punyanya notes receivable A. Dia menerima bunga. Di 31 Desember ya kita catat yang sebelumnya aja, yang ini. Kan sama kok. Hanya berbeda di bunganya aja. Akan sama-sama pindahkan dia ke short term. Tapi nilai bunganya enggak lagi 150 juta yang dikalikan. Tapi berapa? 100, karena nilainya udah berubah. Penyajian di Statement of Financial Position sama seperti yang
soal sebelumnya, tinggal kita lihat berapa di short term. Interest receivable-nya tinggal kita jumlahkan. Totalnya kita totalin. Notes receivable-nya yang A awalnya ada 50 juta ya. Terus dia nggak ada cicilan, berarti tetap 50 juta. Tapi yang B, di awal dia punya 150 juta. Kemudian dikurangi dengan yang sudah dipindahkan di 31 Desember 2019 dan satu lagi di 31 Desember 2020. Nilai notes receivable B sisa 50 juta. Lalu yang C itu yang ini nih. Yang ketiga. Ini aku kasih, karena dia pakai abjad ya, jadi A, B, C deh. Tinggal kita jumlahkan. Kalau asetnya, kita tambah. Seperti ini. Terus kalau untuk interest revenue ya sama, per tanggal 31 Desember 2020, ini ditambah dengan ini. Sudah selesai untuk notes receivable seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada. Paham nih. Untuk notes. Notes sih nggak terlalu banyak ininya. Tapi waktu angkatan aku, poinnya paling gede tuh soalnya notes. Karena perlu baca pelan-pelan tadi kan, dan dia tuh berkaitan gitu loh. Ini. Untuk soal notes. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ke inventory valuation. Nah, ini inventory valuation sebenarnya secara nggak langsung, dulu kita udah pernah belajar kartu persediaan. Kartu persediaan itu inventory valuation. Tapi, menariknya di AKM ini kita tuh lebih ke melihat nilai persediaan kita yang kita punya dengan nilai pasarnya. Apakah dia punya penurunan nilai atau enggak? Ketika di pasar, misalnya kita catatnya persediaan barang kita itu nilainya 200. Misalnya kita nilainya 200. Tapi di pasar hanya dinilai 135. Karena mungkin sudah ada yang lebih barunya, sudah ada yang lebih update-nya. Nah, ketika pasar menilai lebih rendah dibandingkan yang kita catat, maka kita juga perlu menyesuaikan nilai inventory kita. Di sini ada loss method, ada COGS method. Kalau loss method, dia ada dua. Bisa langsung mengurangi nilai inventory, bisa juga dia jurnal ke allowance. Kalau cost of goods sold, kalau si loss dia pakainya akun loss due to decline to NRV, kalau COGS dia pakainya cost of goods sold. Gitu. Ini metode pencatatannya. Kalau untuk menghitungnya, dia ini ada metode laba bruto dan ada retail. Bedanya apa? Bedanya kalau metode laba bruto ini kita estimasi berdasarkan barang yang tersedia untuk dijual. Kalau yang retail, kita itu menghitung dengan rasio biayanya. Kita mau lihat dari nilai retail ke nilai biaya itu rasionya berapa. Dan itu nanti persediaan barangnya pakai rasio itu. Kalau di laba bruto, kita kenal yang namanya gross profit dengan percentage markup on cost. Ini nggak aku bahas lebih lanjut karena contohnya ada di PPT lebih jelas. Yang mau aku highlight itu di metode retail. Retail ini yang keluar di soal ujian aku ya. Yang keluar di soal ujian angkatan aku. Yang anak ganjil dia pakai metode konvensional, yang genap pakai yang cost. Bedanya, kalau konvensional dia hanya menghitung markup, kalau yang cost dia hitung dua-duanya.
Markup sama markdown ini apa? Markup ini adalah kenaikan nilai. Jadi kalau kita jualan, itu nggak mungkin kita jual barang seharga barang yang kita beli. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kita beli 100, nggak mungkin kita jual 100. Kita akan tambahin harganya. Itu yang namanya markup. Kalau markdown, itu adalah penurunan dari nilai yang sudah kita markup. Misalnya, aku beli barang nilainya 100. Aku jual 120. Ternyata ada penurunan nilai. Ada penurunan nilai jual. Nah, itu yang namanya sih markdown. Gitu. Nah, ini bedanya konvensional sama cost method hanya markup dan markdown-nya. Konvensional tidak menghitung markdown, cost method menghitung markdown. Begitu. Nah, untuk isinya, untuk latihan soalnya, ini kayaknya kalau persediaan kita bisa bahas singkat deh. Karena data yang disajikan sudah sangat jelas. Kita cuma dikasih tahu seperti ini. Data yang disajikan seperti ini. Carpenter Inc. menggunakan conventional retail inventory method dalam perhitungan nilai persediaannya. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai persediaan at retail 440 juta. Kalau yang at cost 300 juta. Berikut data yang dibutuhkan oleh Carpenter untuk menghitung nilai persediaan pada akhir tahun 2019. Caranya, estimasi persediaan akhir selalu diawali dengan beginning inventory. Setelah beginning inventory, kita mau tahu kan berapa banyak persediaan kita. Yang bisa menambah persediaan itu apa? Pembelian. Jadi kita masukin semua yang berkaitan dengan pembelian. Ada purchase return. Kemudian apa lagi? Kita lihat di sini ada purchase discount, ada freight in. Ini ya, yang menambah nilai inventory kita. Jadi awalnya selalu diawali dengan saldo awal dari inventory. Kemudian apa yang menyebabkan inventory bertambah? Ya nilai pembelian, kemudian dikurangi dengan retur, kurangi diskon, dan ada biaya angkut. Selain itu, kita ingat kalau metodenya konvensional, itu ada yang namanya markup. Kita perlu menambahkan nilai markup. Selain markups, ada yang namanya markup cancellation. Jadi, pembatalan kenaikan harga mungkin kalau ditranslate markup cancellation ini. Jadi ini dia sifatnya mengurang. Kalau kalian lihat di PPT kalian, untuk materinya persediaan, dia juga ada kasih tahu tuh special item. Ada purchase return, purchase discount, freight in, markup cancellation, gitu-gitu sih. Nah, itu sebagai pengurang. Setelah itu ya tinggal kita masukkan aja beginning inventory-nya. At cost-nya itu 300 juta. Retail-nya 440 juta. Purchase-nya at cost 1095200. Retail-nya 1640. Purchase return, dia akan mengurangi ya, minus 72.000, minus 96.000. Purchase discount juga sifatnya mengurangi. Dia hanya ada di at cost, minus 21.600. Freight in juga hanya ada di at cost, 54.400. Dia nilainya akan menambah inventory. Setelah itu kita lihat markup. Markup itu hanya ada di retail, 144.000. Markup cancellation, dia akan mengurang 48.000. Tinggal kita jumlahkan. Nah, jumlah ini adalah current year addition. Penambahan di tahun berjalan. Penambahan di tahun berjalan dengan beginning inventory menghasilkan barang tersedia untuk dijual.
goods available for sale. Ya, berarti ini nilainya yang tersedia untuk dijual. Nah, sekarang kita mau lihat, kalau di konvensional, di atas ini nggak dimasukin markdown. Dia akan mengurangi di bawah. Jadi, kita masukin deh nilai markdowns-nya. Kemudian di sini juga ada markdown cancellation. Lalu ada apa lagi? Kita lihat ada gross sales. Gross sales ini yang telah dikurangi dengan employee discount. Dan di bawah sini juga ada employee discount granted. Bedanya apa? Kalau yang atas itu sudah terrealisasi, yang bawah belum terrealisasi. After employee discount. Nah, kalian juga perlu perhatikan ya, ketika dia after employee discount, kalian nggak boleh menambahkan employee discount yang ada. Tapi kalau yang di sini kan employee discount-nya granted, yang belum dibayarkan ya kalau nggak salah. Jadi ini perlu kita kurangkan. Selain gross sales, dia ada apa ya? Sales return. Sales return ini mengurangi. Setelah sales return, tadi ya employee discount granted. Lalu ada loss from breakage atau normal spoilage. Kalau kalian lihat di PPT kalian, dia ada tuh yang tadi special item namanya. Di slide keberapa aku lupa sih, tapi yang jelas ada ending inventory at retail. Jadi kalau kalian nanti belajar, diperhatikan lagi tuh. Mungkin bisa baca-baca lagi untuk materi-materinya. Markdown ini adanya di retail, dan ini sifatnya mengurang. Kalau markdown-nya mengurang, berarti cancellation dia akan menambah. Markdown cancellation-nya 24.000. Gross sales. Gross sales ini akan mengurang nilainya, 1688. Kenapa mengurang? Karena kita jual. Kalau kita jual, pastinya barang kita akan berkurang. Gitu. Nah, sales return juga di sini mengurang. Mengurangnya apa? Mengurangi nilai sales. Ini 116.000. Employee discount-nya juga mengurangi. Dan normal spoilage itu juga masuk ke bagiannya special item, dia juga mengurangi. Jadi ending inventory at retail-nya adalah 391.840. Kemudian kita tinggal lihat rasionya, cost to retail ratio. Ambil angkanya dari mana? Dari sini, yang current year edition. Yang cost dibagi dengan retail, menghasilkan berapa persentasenya, kemudian ending inventory at cost-nya tinggal kita kalikan persentase dengan ending inventory at retail. Seperti itu pengerjaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk conventional retail method atau LCNRV? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ci, mau nanya, Ci. Markup itu bukannya di bawah cogas ya, Ci? Bukannya di bawah cogas. Bawahnya ini ya current year edition ya? Iya. Kalau itu pakai metodenya si cost method deh kalau nggak salah. Yang kayak gitu. Sebenarnya ini tuh masalah penyajian aja sih. Kalian mau taruh di bawahnya current year edition nggak apa-apa. Kalian mau taruh di atas juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya contoh di PPT seperti ini deh. Dia menggunakan di atas. Jawaban ujian aku juga, enggak deh, ujian aku yang cost method. Jawaban ujian yang sudah trusted juga diganjil seperti ini sih penyajiannya. Yang penting kalian bisa bedain menjumlahkan markup dan markdown-nya itu.
Ketika pakai konvensional, markup ditambahkan. Ketika menggunakan cost, markdown, dan markup. Gitu sih. Kayaknya lebih titiknya tuh di situ deh. Oke, Ci. Thank you, Ci. Ci, mau tanya, Ci. Hmm. Kalau cogasnya di atas kan di bawah fragging itu nanti udah Nilainya berbeda. iya. Soalnya kemarin biasanya bilang better, nggak better sih, terserah mau di mana. Kalau misalnya kita taruh cogas di atas, yang di bawah markup itu kata-katanya apa, Ci? Kalau di bawahnya ya, cogasnya di atas, berarti bawahnya Iya, Ci. bawahnya apa ya? Kayak kalau di buku dia di atas apa di bawah ya? Kayaknya sama deh kalau di buku sama ini. Coba nanti aku cariin kali ya, apa keterangannya. Kalau kosong nggak apa-apa, Ci? Nggak apa-apa sih. Oke. Karena kan kosong itu cuma perbedaan naruh tempatnya doang kan. Kalau kosong kayaknya nggak masalah deh. kosongin aja kali, Ci. Iya. Biasanya kalau aku nih udah buntu, nggak tahu keterangannya apa, aku tulisnya total. Total, oke, Ci. Benar sih. Iya. Karena udah kita kan tahu ya, itu kan jumlah dari atasnya kan. Jadi ya udah kalau emang udah nggak ada keterangan lain, tulisnya total. Oke. Gitu. Thank you, Ci. Sama-sama. Kak mau nanya, yang di retail itu kok yang purchase diskonnya nggak dimasukin? Retail ya, retail ada purchase discount. Retail nggak ada purchase discount, nilainya 0. Oh selalu nggak ada ya Kak? Dia tergantung soal sih, kalau misalnya memang di retail ada ya kita masukin. Terus yang purchase-nya itu kan di periode yang sama, yang cost sama retailnya, tapi kok nilainya bisa beda ya Kak? Bedanya itu tadi ada penilaian. Kadang tuh kita nilai, kan kalau perusahaan menilai inventorinya berdasarkan, kalau kalian masih ingat, FIFO, moving average, periodic, ingat kan? Perpetual. Kan perusahaan menilainya seperti itu ya, sesuai dengan harga belinya, ya kan? Tapi kalau retail kan dia menilai sesuai harga pasarnya. Ketika barang tersebut mungkin lagi banyak diminati, nilainya tinggi apa rendah? Kalau lagi benar-benar banyak banget nih yang butuh, nilainya pasti akan tinggi dong. Berbeda dengan penilaian kita. Gitu. Makanya cost sama retail nilainya beda. Itu sih. Oke, paham Kak. Thank you. You're welcome. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal terakhir nih. Soal terakhir lebih isi lagi. Kenapa? Itu sales return bukannya nambah, Ci, ya? Kan kalau sales kan mengurangi. Sales return harusnya bukannya plus, Ci. Sales return harusnya plus. Oh iya ya, harusnya dia mengurangi si nilai gross sales ya. Oke, thank you. Sama-sama, Ci. Sudah selesai nih untuk yang konvensional. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau cukup. Kalau cukup kita lanjut ke metode berikutnya. Ini udah soal terakhir ya. Ini soal aku nih waktu ujian nih. Dikit kan? Soal ketiganya. Oh ini udah aku tulis malah ya. Parah banget, harusnya dihapus dulu ya. Tadi lupa deh ngapusnya. Udahlah, nggak apa-apa ya. Tapi penyajiannya sama kok. Bedanya ya tadinya markdown di bawah, sekarang di atas. Karena menggunakannya cost method. Oke. Jadi soal yang berikutnya ini dia pakai cost method. Soalnya aku pakai cost method. In dolar, tinggal masukin aja beginning-nya berapa. Ini malah lebih enak lagi soalnya. 16.000, 24.000, purchase-nya 136.000, kemudian 196.000, frag in menambah 6.400, purchase return-nya, oh ini yang tadi ya, siapa yang nanya tuh? Purchase return-nya retail ada nggak? Ada ini, kalau di soalnya ada tinggal kita masukin, dia nilainya mengurangi. Tergantung soal. Kemudian markup 12.000, markdown mengurangi 4.800, tinggal kita jumlah.
Lalu goods available for sale-nya tinggal kita look up aja. Sales-nya itu minus ya, 194. Sales return 10.000. Normal spoilage-nya minus 3.600. Ending inventory at retail-nya tinggal kita jumlahkan. Ini bahasannya inventory itu singkat banget ya. Gini doang. Nah, bedanya sama soal tadi, kalau yang tadi kan cuma ngitung nilai persediaan ya. Kalau di soal aku itu, selain estimasi persediaan akhir, kita disuruh cari cost of goods sold juga. Nah, cara cari cost of goods sold-nya, kan nggak dikasih tahu ya, ini cost of goods sold-nya mau yang at cost atau at retail. Jadi waktu ujian aku buat dua-duanya. Nah, aku buatnya beginning inventory-nya yang cost itu kan 16.000. Ini tinggal kita masukin sih. Purchase-nya 136.000. Kemudian freight in-nya 6.400. Purchase return-nya 6.000. Lalu kalau yang at retail, beginning inventory-nya 24.000. Purchase-nya 196.000. Freight in-nya nggak ada. Purchase return-nya minus 8.400. Selesai. Dapat deh nilai COGS-nya. Gitu. Nah, mungkin ada yang nanya kali, ending inventory-nya ini dapat dari mana? Kalau yang at cost, kita tinggal lihat di sini. Tapi kalau yang at retail, kita tinggal selisihin aja. Berapa ending inventory at retail dikurangi dengan yang at cost. Hasilnya ini. Gitu. Terus mungkin ada lagi yang merhatiin ini. Di soal kan ada tulisan ya, ini, employee discount. Tapi di sini aku nggak masukin. Ada yang tahu kenapa nggak dimasukin employee discount-nya ke sini? Karena udah termasuk ke apa tuh penjualan. Betul, betul sekali ini ya. Ada keterangan ini, penjualan senilai 194.000 di dalamnya sudah termasuk pengurangan atas employee discount. Berarti kita tahu dong gross sales-nya berapa? Ini berarti net sales. Berarti dikurang employee discount kan berarti? Ditambah atau dikurang? Ditambah, sorry. Nah, jadi gross sales-nya itu kalau kalian mau masukin employee discount, sales-nya itu bukan 194, tapi 198.600. Nah, ini juga salah sih. Kalau misalnya nggak teliti baca soal, bisa aja dimasukin lagi. Kemarin debat nih Ci di kelas tentang ini. Oh ya? Miss Nia-nya belum ngasih tahu. Maksudnya dia aja masih bimbang. Oh gitu. Jadi kamu nyalain Bu Nia, Tian? Enggak, maksudnya ada yang gitu. beda jawabannya. Dia nantangin Miss Nia, Ci. Iya, di sini enggak, ada Waduh. 8 orang lagi. Jadi, Ci, kan dia ada sales termasuk employee discount, terus di bawahnya ada employee discount lagi. Nah, aku kan pengen masukin employee discount, berarti kan atasnya kan aku kurangin dong, ya enggak? Yang atasnya udah after. Udah after. Jadi aku kurangin atasnya, terus aku masukin employee discount di bawah, gitu, Ci. Yang atasnya harusnya kamu tambahin employee discount, baru bawahnya enggak, atasnya udah after, udah termasuk. Atasnya udah after, terus? Ya. Di bawah, di keterangan bawahnya, di soalnya ada lagi employee discount 8.000. Berarti kan yang sales-nya aku kurangin 8.000 kan? Kalau aku mau masukin employee discount di bawah gitu. Enggak, pakainya yang itu, yang udah after. Iya kan? Enggak, berarti kan misalnya 1.410 afternya tuh 1.410. Bentar ya, low bet nih. Aku sambil ngecas dulu. Wait ya. Wait. Lanjutin aja Tian, aku sambil dengerin kok. Iya. Jadi kan salesnya 1.410 deh kayaknya deh. Terus? Terus employee discount itu udah after. Terus employee discount-nya 8.000. Nah, aku pengen masukin employee discount ke jawaban. Jadi di sales-nya itu aku kurangin 8.000. Jadi aku di sales-nya 1.410 jadi 1.402. Nah, terus di bawahnya employee discount 8.000. Gitu kan? Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu, karena yang atas itu udah dikasih tahu after employee discount. Jadi kamu nggak perlu nambahin lagi si employee discount-nya. Iya, berarti kalau pengen pakai 1.410 employee discount-nya nggak usah diisi kan, diabain aja kan?
Iya. Ya berarti sama aja dong, Ci. Berarti kalau misalnya kamu mau masukin employee discount, sales kamu bukan 14. Iya, aku kurangin Bukan 8.000. dikurangin, tapi ditambah dong. Kok ditambah? Iya kan karena salesnya itu sudah after employee discount. Iya, kan Employee sudah discount kan dimasukin mengurangi, kan? Hah, employee discount bukannya menambah sales ya, Ci? Oh, Menambah sales, Ci, employee oh discount. ya menambah. Berarti iya, kurangin dong. Iya, harusnya. Kalau kamu mau pakai kayak gitu, kamu kurangi. Tapi kayaknya nggak perlu sih. Kamu itu namanya merepotkan diri, Tian. Iya, tapi kan biar bagus, Ci. Enggak, Bunia nggak menilai itu. Enggak, Buni aja sampai sekarang masih belum. Dia bilang ini PR buat saya. Saya mau memikirkan dulu di rumah. Gitu. Ya udah nanti aku chat Bunianya, Bu, Tian nih Bu nyalain ibu gitu. Ini saksi ya, bukan aku doang ya. Di sini ada 37 anak lainnya. Iya, saksi emang aku nyalain. Iya, lu tanya Miss Nia, PR Ibu gimana, Bu? Iya, belum dijawab nih. Udah deadline nih gitu ya. Udah deh. Tanya, Ti. Kemarin dia habis ngomong gitu merenung aja. Astaga, emang bener-bener nih si Tian nih ngasih PR aja buat Bunia. Coba kita lihat lagi di sini, kalian ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, materi kita sudah selesai. Ini 4 SKS, kalian tuh pusing nggak sih? Pusing, Ci. Pusing ya. Menurut Cici gimana ya? Jujur, Li, pusing, Ci. Kalau aku sih seru ya, jadi aku masih bisa ngulang 1 putaran lagi nih. Aku masih bisa ngulang 1 lagi kalau bisa kalian mau diulang. Tapi karena waktu ya, aku juga perlu ada kegiatan, jadi nggak bisa nih. Jadi kalian ada yang mau ditanya nggak? Lagi main ya, Cek? Enggak. Ini disamper karena nanti mau ke kampus. Lihat story-nya Yoga ya? Iya. Emang Ada yoga tadi aku lihat. iya, emang ribet. Hai, Koyoga. Halo, Koyoga. Halo. Tadi tuh aku mute dulu karena dia nggak bisa standarin 2 motor, jadi dia suruh aku parah banget kan. Padahal aku cewek loh. Lu kebalik sih. Emang susah dimengerti teman aku yang satu ini. Susah dimengerti. Harusnya cewek nggak sih, Ci? Iya, aku tuh bisa. Dia nggak bisa, nggak kuat katanya motornya Vario, nggak kuat. Kayaknya kebalik sih, Ci. Itu. Iya, ini nggak tahu deh, nggak paham deh. Teman-teman aku lucu banget. Ya, habis ini aku mau ke kampus. Hati-hati, Ci. Semangat. Rajin banget, Ci. Ngapain sih? Lagi ada briefing, perlu ada briefing sama dosen. Kena kasus. Ya gitu kok. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti kalau misalnya kalian butuh penjelasan lebih lanjut, emang mau meet lagi, nggak apa-apa, bilang aja. Nanti aku buat meet lagi. Oke, Ci. Oke, Ci. Jangan abis ini juga ya, jangan abis ini langsung bilang lagi dong, Ci. Biarin aku jitakin satu-satu deh kayaknya. Soalnya ini baru banget selesai dijelasin nih. Paling dekat-dekat ujian, Ci. Apa pas ujian aja kali ya kita meet-nya? Oh, boleh. Boleh sih, Ci. Boleh, Kak, boleh. Atau aku ikut nih ke Boleh kelas? nilainya jadi 0 paling. Iya, paling gitu sih. Kalian ada yang mau ditanya nggak? Atau masih ada yang bingung mungkin? Gak apa-apa, tanya aja. Aku nggak buru-buru kok. Kalian mau nanya apa lagi nggak apa-apa. Tanya aja kalau ada yang mau ditanya. Sampai sini paham nih. Nggak bosen nih ya penjelasan dari aku ya. Kayaknya bosen deh. Kasian banget sih kalian. Ketemunya aku lagi ya. Ya nih, kasian banget kalian. Nggak ada nih yang mau ditanya, benar? Paham nih ya? Aman ya? Aman sih sejauh itu. Oke, kalau aman, abis ini aku share, atau kayak mungkin aku share-nya sorean kali ya. Boleh ya? Aku share sorean, karena kan ujiannya masih lama ya. Masih Jumat kan ya? 2 minggu lagi, Ci. Tuh, masih